Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya Anita Dewi, inilah Lintas Ais Pagi selengkapnya. Pemirsa, viral sekelompok orang tak dikenal melakukan penyegelan 3 rumah milik Sekretaris Desa Asem Raja, Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur. Penyegelan diduga berkaitan dengan kalah taruhan pasca Pilkada 2024 lalu. Seorang pria Parubaya ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi terluka sabetan senjata tajam di Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, peristiwa duel carok melibatkan 2 orang warga ini terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Akibat duel ini 1 pelaku tewas sementara 1 pelaku lain kritis. Pemirsa, polisi menggerebek rumah di kawasan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang dijadikan lokasi penanaman pohon ganja. Dari lokasi, polisi turut mengamankan 40 pohon ganja. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang wanita pemandu lagu di salah satu tempat hiburan malam di Kota Padang, Sumatera Barat mengalami kejang dan tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Diduga korban ini tewas akibat overdosis obat dan miras. Pemirsa, hujan deras yang terjadi di Bandar Lampung Jumat malam tak hanya menyebabkan banjir, melainkan juga menimbulkan musibah tanah longsor. Akibatnya, 2 warga pasangan suami istri tewas setelah rumahnya tertimbun. Sementara itu pemirsa, batu seukuran bis longsor dan menimpa sebuah rumah warga di Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya bangunan hancur dan tidak bisa ditempati. Pemirsa, sejumlah lansia dievakuasi tim SAR saat banjir bandang menerjang 2 desa di Darmasraya, Sumatera Barat. Proses evakuasi dramatis lantaran korban berada di dalam rumah saat banjir kian meninggi. Pemirsa, peziarah mengeluhkan kondisi tempat pemakaman umum Semper yang banjir, jalan menuju TPU becek dan makam yang tidak terurus. Meski demikian, warga tidak menyurutkan niatnya untuk berziarah ke makam sanak saudaranya sepekan menjelang puasa Ramadan 2025. Sementara itu pemirsa, di Taman Pemakaman Umum atau TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, para peziarah ini memadati kawasan TPU Karet Bifak, Jakarta untuk berziarah makam dan mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal. Berikut laporan di Lami Aulia dan Raga Firdaus serta Sutrisno dari TPU Karet Bifak. Pemirsa, tingginya antusiasme masyarakat yang ingin mudik lebaran menggunakan moda transportasi kereta api membuat PT Kereta Api Daob 1 Jakarta membuka pemesanan tiket kereta api tambahan sebanyak 330 perjalanan. Tiket KA tambahan bisa dipesan mulai hari Minggu kemarin untuk perjalanan mudik lebaran periode H-10 hingga H+8 Idul Fitri. Pemirsa, deportasi besar-besaran pekerja migran Indonesia (PMI) oleh pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Kota Dumai Riau terus berlangsung. Kali ini sebanyak 68 orang PMI tiba di Pelabuhan Dumai Riau dengan pengawalan ketat. Ribuan masyarakat dari berbagai elemen Islam se-Bandung Raya menggelar aksi demonstrasi bela Palestina di depan gedung pemerintahan Jawa Barat. Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah mengambil langkah untuk memberikan bantuan kemanusiaan untuk membela warga negara Palestina serta meminta Palestina merdeka dari Zionis Israel. Pemirsa, memasuki hari ketiga pembekalan kepala daerah, para peserta antusias menjalani berbagai aktivitas dari pagi hingga malam hari. Meski demikian, terdapat kepala daerah yang tidak kuat suhu dingin di Magelang sampai mematikan alat pendingin udara dalam tenda. Pemirsa, Bupati Lebak, Banten Hasbi Jayabaya yang merupakan kader PDIP tetap nekat mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang. Hasbi Jayabaya menyebut kegiatan Pemirsa, jelang Kongres Partai Demokrat sebanyak 38 DPD dan DPC seluruh Indonesia mengunjungi kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti. Pemirsa, pasca insiden kebakaran di Glodok Plaza dan polisi menutup pencarian jenazah korban tewas, sejumlah toko di lantai dasar dan lantai 1 Glodok Plaza mulai dibuka kembali. Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus mengalami penurunan kesehatan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat infeksi pernafasan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah gudang logistik di Camden, New Jersey, Amerika Serikat. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran.
Kita ke informasi olahraga pemirsa. Kapten Timnas Indonesia Jai Idnes ini bermain gemilang saat membela klubnya Venezia saat hadapi Lazio di Serie A Italia. Sejumlah serangan lawan berhasil dihalau pemain bernomor punggung 4 tersebut. Arsenal gagal memanfaatkan kesempatan untuk memepet pemuncak klasemen sementara Liga Inggris usai terpleset kalah 0-1 dari West Ham United, sementara klub London lainnya Chelsea kalah 1-2 dari Aston Villa. Pemirsa, bagi Anda penikmat kuliner, khususnya hidangan khas Jawa Barat, salah satu resto Sunda di Jakarta Selatan cocok jadi pilihan Anda nih. Resto Desehada Lada. Selain lezat, varian menu disajikan secara unik, salah satunya ayam ngumpat. Penasaran? Berikut liputannya. Pemirsa, viral seorang pemotor tewas akibat berhenti di tengah perlintasan rel kereta api di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Motor korban sempat terseret kereta api hingga ratusan meter dan jenazah korban dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan penyelidikan. Pemirsa, viral sejumlah kuli panggul di sebuah gudang di Jambi menjadi korban penganiayaan oleh rekan kerjanya. Usai kejadian, diduga pelaku dan korban akhirnya sepakat berdamai. Pemirsa, hujan deras menyebabkan longsor batu di Ponorogo, Jawa Timur. Batu sebesar bis longsor dan menimpa rumah warga. Kini rumah warga hancur dan korban saat ini mengungsi. Pemirsa, di tengah guyuran hujan, ratusan warga rebutan gunungan hasil bumi di Desa Sidodadi, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Demi mendapatkan keberkahan, warga sampai berjatuhan dan terinjak-injak. Pemirsa, petugas damkar mengevakuasi ular sanca kembang dalam kandang ternak warga di Pademangan, Jakarta Utara. Ular sepanjang 5 meter tersebut baru saja memangsa seekor bebek milik warga. Peristiwa duel carok melibatkan 2 orang warga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Akibat duel ini, 1 pelaku tewas sementara 1 pelaku lain kritis. Pemirsa, kompetisi pertandingan sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan desa Dangdang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten berakhir ricuh. Para supporter dari salah satu tim ini mengamuk masuk ke tengah lapangan hingga terjadi saling baku hantam usai pertandingan berakhir. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains Pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal alkezan.com. Sesaat lagi pemirsa, Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas Sains Pagi bersama Aulina Iyasya. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.